Baiklah, perkenalkan, nama saya Fikri Nefriansah, NIM 2019-008416, kelas Manajemen 4A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sebuah perusahaan internasional memilih untuk membuat produknya sendiri dan kondisi perusahaan internasional memilih membeli produk dari perusahaan lain. Sederhananya, bisnis domestik melibatkan transaksi yang terjadi di dalam batas-batas secara substansial. Bisnis internasional bisa berbeda dari bisnis domestik karena sejumlah alasan, termasuk berikut. Yang pertama, negara yang terlibat dapat menggunakan negara yang berbeda, memaksa di setidaknya satu pihak untuk pindah agama. Yang kedua, sistem hukum negara mungkin berbeda, memaksa satu atau lebih banyak pihak untuk menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan lokal hukum. Kadang-kadang, mandat dari sistem hukum mungkin saja tidak cocok. Yang ketiga, budaya negara mungkin berbeda, memaksa masing-masing pihak untuk menyesuaikan perilakunya memenuhi harapan yang lain. Yang keempat, ketersediaan sumber daya berbeda di setiap negara. Satu nusa mungkin kaya akan sumber daya alam, tapi miskin dalam tenaga kerja terampil. Dengan demikian, secara sederhana, bisnis domestik adalah bisnis yang melibatkan transaksi di dalam satu kesatuan. Secara lebih perinci, perbedaan antara bisnis internasional dan bisnis domestik terletak pada masalah mata uang, sistem hukum, serta budaya dan ketersediaan sumber daya yang berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Bisnis internasional merupakan praktik bisnis yang melibatkan seluruh pertimbangan tersebut karena melibatkan beberapa negara. Sementara itu, bisnis domestik merupakan aktivitas bisnis yang terjadi pada suatu negara, tempat penggunaan mata uang, budaya, sistem hukum, dan sumber-sumbernya relatif sama. Dalam kaitannya dengan pengertian bisnis internasional, terdapat istilah-istilah yang kadang-kadang dihubungkan atau dipersepsikan sama dengan bisnis internasional, padahal esensinya berbeda. Istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, bisnis domestik adalah aktivitas bisnis yang secara nyata ditujukan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Suatu perusahaan yang berkecimpung dalam pemasaran domestik mungkin melakukan hal ini secara sadar sebagai strategi yang dipilih atau mungkin secara tidak sadar memfokuskan pada pasar domestik dengan maksud menghindari tantangan belajar cara memasarkan ke luar negeri. Yang kedua, bisnis internasional bertindak lebih jauh lagi dari bisnis domestik dan bukan sekedar pemasaran ekspor, tetapi lebih jauh terlibat dalam lingkungan pemasaran dalam negara tempat perusahaan tadi melakukan bisnis. Yang ketiga, bisnis multinasional. Dalam bisnis multinasional, organisasi pemasaran internasional dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan. Perusahaan menyadari perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara, menentukan peranan baru untuk hal itu sendiri, serta melakukan adaptasi pemasaran perusahaan pada kebutuhan dan keinginan yang unik dari pelanggan negara itu. Yang keempat, bisnis global atau transnasional, yaitu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, serta produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik berbeda dalam setiap negara. Yang kelima, produk dengan kualitas rendah. Banyak dari konsumen Indonesia tidak memilih produk dalam negeri dengan alasan produk lokal memiliki kualitas yang rendah dengan harga yang cukup tinggi. Namun, dengan memilih produk luar, mereka mendapatkan produk dan kualitas tinggi dengan harga yang sebanding. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.